Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Pambudi Utomo, pengajar praktikum Zahir Accounting. Kita masuk pada bab modul persediaan. Nah, kalau kemarin kita masuk pada modul kas dan bank, hari ini kita masuk di modul persediaan. Teman-teman bisa melihat ada banyak menu di dalam modul ini, mulai dari pemakaian, penyesuaian barang, pemindahan barang, transfer barang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke modul praktikum Zahir, kita akan menjumpai contoh soal. Ada kasus di mana di tanggal 20 November, Guru Sensei ini melakukan konfirmasi. Ada barang yang rusak. Maka kita lakukan penyesuaian barang. Buka penyesuaian barang karena masih kosong, kita klik baru. Selanjutnya akan muncul tampilan pada Zahir mengenai pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, kita masukkan yang pertama mengenai tanggalnya. Tanggalnya kita sesuaikan yang ada di soal, ada pada tahun 2019, kemudian bulan November, dan berada di tanggal 20. Kita masukkan, kemudian klik kolom biru yang ada di kode, double klik saja, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Apa barang yang dikembalikan adalah Oppo F1 Plus. Yang rusak ini, maka kita sesuaikan. Untuk jumlahnya, karena ini dikembalikan, kondisi barang rusak, maka kita tulis di kolom jumlah ini dengan min 1 dengan gunakan tombol tab di keyboard, kemudian kita geser ke kanan. Dengan tombol tab kita geser ke kanan. Untuk di kolom akun, kita cari akun yang sesuai untuk penyesuaian persediaan barang ini. Karena barangnya rusak, kita cari akun di sini. Kita coba scroll ke bawah. Kita cari akun yang paling tepat untuk penyesuaian barang ini adalah kerusakan dan kegagalan material. Nah, ketika sudah dipilih, klik OK. Kemudian pastikan sudah sesuai dalam penginputan penyesuaian persediaan di sini. Jika sudah, kita bisa merekam. Klik rekam yang ada di bagian kanan bawah. Nah, kita sudah melakukan rekam untuk penyesuaian persediaan barang. Kita bisa kembali untuk di menu awal tadi, klik batal. Nah, disinilah ada daftar pemakaian penyesuaian barang tadi. Di menu modul persediaan, kita lakukan langkah berikutnya untuk input transaksi yang lain. Kalau kita lihat di soal-soal yang ada di modul Zahir Accounting, ada soal mengenai transfer persediaan. Jadi transfer persediaan ini adalah fasilitas yang hampir sama penggunaannya dengan fasilitas auto build. Jadi untuk kali ini ada beberapa metode cara, ada cara manual maupun cara dengan auto build. Kita praktik dengan cara yang pertama, langkah yang manual saja, sehingga kita akan lebih paham. Nah, ada soal di tanggal 28 November 2019, Guru Sensei membuat program penjualan secara paket. Nah, ini merakit produk. Maka untuk merakit produk yang di sini disebutkan terdiri dari satu notebook Asus A5 dan smartphone Zenfone 3. Produk itu disusun, dirakit dengan nama atau nama yang dibuat adalah paket Asus Meriah namanya. Dari kedua produk itu dirakit jadi nama paket. Langkahnya seperti apa?
Sangat mudah rekan-rekan, kita bisa lihat kembali di modul persediaan tadi. Kita kembali lagi ke Zahir untuk transfer persediaan. Nah, pertama kita harus membuat data produk baru dulu yang namanya adalah paket Asus Meriah. Data produk ada di modul persediaan, karena di sini produk paket belum ada, maka kita harus tambahkan. Caranya klik add data di sebelah kiri bawah. Kemudian kita masukkan kelompok barang. Karena ini paket, maka kita cari kelompok barangnya, kita pilih paket. Kemudian kita klik OK di sebelah kanan bawah. Ketika kelompok barang sudah dipilih, kita masukkan kode barangnya. Untuk paket kali ini, kita beri kode P01 dengan deskripsi namanya adalah paket Asus Meriah. Kemudian, kita pilih juga satuan dasar maupun satuan laporannya disesuaikan. Kita pilih yang paket. Masukkan saja stok minimal 1, minimal pemesanan ya 1. Waktu pengiriman bisa dibuat sehari dikirim saat itu juga. Pajak jangan lupa diisi PPN. Nah, kita bisa lihat menu yang ada di bawah kiri, ada kode akun dan HPP. Nah, di sini sifatnya disimpan, dibeli, dijual ya. Karena kita adalah perusahaan dagang. Maka melakukan simpan, beli, jual. Harga pokok, kemudian kode akun sudah sesuai paket semuanya, info lain maupun gambar teman-teman bisa menambahkan di situ. Oke, selanjutnya kita rekam. Nah, setelah direkam akan bertambah satu produk baru, yaitu paket Asus Meriah. Untuk perakitan, langkah pertama kita sudah berhasil membuat produk yang bernama paket Asus Meriah ini melalui data produk itu. Langkah selanjutnya kita harus lakukan pemindahan barang, karena cara manual ini kita lakukan pemindahan barang. Masih kosong di sini, tampilannya seperti ini, kita klik baru di bagian kiri bawah. Setelah klik baru, maka akan muncul tampilan pemindahan barang yang ada di Zahir. Yang pertama, kita masukkan tanggalnya. Nah, di sebelah tanggal ini ada ikon kecil, kita klik, kemudian kita cari saja agar tidak keliru antara tanggal dan bulannya, agar tidak terbolak-balik. Kita pilih tanggal 28 November tahun 2019. Untuk kotak biru di bawah kode, double klik saja, kita masukkan produk yang akan dirakit. Yang pertama adalah Asus A55. Kita masukkan, karena ini dirakit, dipindah ke paket Asus Meriah, maka jumlahnya kita buat min 1. Kemudian harga satuannya sudah sesuai 7 juta. Kemudian selanjutnya adalah untuk produk yang kedua. Paket Asus Meriah ini juga terdiri dari Zenfone 3. Kita masukkan di situ. Jumlahnya kita min 1. Kenapa min? Nanti barang ini akan dipindahkan ke paket. Jadi masing-masing produk itu kita min, kemudian ditambah di paket. Jadi di akun nama barang paket itu jumlahnya adalah 1 plus 1. Harga satuan tinggal kita klik 3 titik di kolom itu, maka otomatis akan bertambah sesuai harga dari dua barang tersebut, Asus A55 dan Zenfone 3. Langkah berikutnya adalah update HPP. Nah, kita klik di sebelah kiri bawah, nanti akan ada konfirmasi apakah yakin akan menghitung seluruhnya. Kita klik ya. Kalau sudah, kita bisa melakukan rekam untuk pemindahan barang ini. Oke, kawan-kawan, sudah direkam. Selanjutnya klik batal. Nah, perakitan produk pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil.
dengan cara manual. Kita sudah lakukan perakitan produk yang bernama paket Asus Meriah. Berikutnya kawan-kawan, di modul persediaan ini, kalau teman-teman melihat pada modul Zahir Accounting, sangat jelas sekali ada juga fasilitas atau menu yang kita sebut dengan stok opnam. Pada setiap akhir periode akuntansi, setiap perusahaan yang memiliki persediaan barang di gudang sering melakukan kegiatan stok opnam. Stok opnam itu menghitung jumlah barang yang ada di gudang dan mencocokkannya. Kata kuncinya adalah pencocokan. Stok opnam itu dicocokkan dengan catatan pembukuan persediaan. Jika ternyata jumlah di gudang tidak sama dengan catatan, maka perlu yang namanya koreksi. Koreksi atas jumlah barang persediaan. Dikoreksi terlebih dahulu, dicari tahu penyebab dari timbulnya beda nominal itu apa, jumlah barang itu kok bisa berbeda, apa, dicari tahu. Langkahnya, klik stok opnam, kemudian klik baru karena masih kosong, kita lakukan stok opnam. Untuk lokasi atau gudang kita pilih headquarter, kemudian klik OK di sebelah kanan bawah. Tunggu sampai muncul tampilan pada Zahir mengenai stok opnam. Nah, di sini ada deskripsi barang-barang yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ada tersedia secara buku, catatan, dan tersedia secara fisik. Contoh saja, manakala ternyata setelah dilakukan stok opnam ada produk yang jumlahnya tidak sesuai. Misal di tersedia fisik untuk tablet Samsung ini hanya 2, padahal secara buku ada 4, maka ada selisih di situ. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan stok opnam. Tapi kita pada kesempatan kali ini diasumsikan ketika melakukan stok opnam benar, gitu. Sudah sesuai semua. Namun bagaimana ceritanya kalau misalkan waktu stok opnam ada barang yang memang jumlahnya nggak sesuai dengan catatan pada pembukuan Zahir Accounting. Secara di fisik ternyata ada barang yang rusak, hilang, atau dicuri, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan stok opnam dengan di sini, koreksi persediaannya kita bisa pilih akun kerusakan dan kegagalan material. Tapi karena ini adalah latihan kita, anggap saja sudah sesuai. Kita sudah lakukan stok opnam dan sesuai. Maka kita bisa proses saja, kita lanjutkan, klik OK, klik selesai. Nah, inilah cara untuk melakukan stok opnam yang ada di Zahir. Rekan-rekan, kita coba berikutnya langkah transaksi jurnal umum. Kalau tadi di modul persediaan, menu modul persediaan, kita masuk di menu modul buku besar. Nah, di buku besar, untuk mencatat transaksi jurnal umum, pilih transaksi jurnal umum. Ada 2 transaksi, 2 contoh transaksi yang ada di modul Zahir Accounting. Coba akan kita input ke Zahir. Transaksi yang pertama, yaitu di tanggal 29 November. Perusahaan membayar biaya iklan dan promosi. Yang kedua, tanggal 30 November, biaya listrik, air, telepon. Langkahnya sangat mudah. Kita tinggal masuk ke transaksi jurnal umum, kita klik baru, maka akan muncul tampilan jurnal umum. Nah, kita masukkan untuk tanggal. Tanggal yang pertama, jurnal umum yang pertama, ada di bulan November tanggal 29 tahun 2019. Untuk akunnya, kita ingat kembali tadi, ada iklan,
ada promosi, ada biaya iklan dan promosi. Maka kita cari nama akun yang sesuai dengan itu. Kita cari saja promosi dan iklan. Nah, kita pilih, kemudian klik OK yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian, dengan menggunakan tombol tab, kita geser hingga ke kanan, kita masukkan nominal yang ada di sisi debit. Untuk debit, karena ini ada promosi, kita masukkan di situ sejumlah 500.000. Kemudian sisi kredit, kita masukkan nama akunnya adalah kas. Kita catat jurnal umumnya. Sama, harus balance, seimbang. Di sebelah kanan bawah, balance sudah terbukti dengan 0. Kalau sudah direkam, kita input transaksi jurnal umum yang kedua, yaitu ada di bulan November, tanggal 30 tahun 2019. Kita masukkan nama akunnya. Masih ingat kita tadi ada jurnal umum mengenai biaya listrik, air, dan telepon. Maka kita cari daftar akun perkiraannya dengan nama akun listrik, air, dan telepon. Biayanya untuk yang dikeluarkan tadi sebesar, kalau ini kita masukkan di debit ya, sebesar Rp335.000. Nah, agar balance, maka di sini pasti akan mengurangi. Nah, mengurangi apa? Di sisi kasnya. Maka masuk ke kredit sebesar Rp335.000. Ketika sudah balance, kita bisa rekam. Nah, dua transaksi jurnal umum sudah direkam, klik batal, nampak di daftar transaksi jurnal umum. Nah, kawan-kawan, kita sudah praktikkan mengenai modul persediaan dan modul buku besar, khususnya transaksi jurnal umum. Saya kira cukup sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.